Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari, NIM 17660014, dosen pembimbing Bu Elok Mutiara MT. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Recycling Edupak Malang with Sustainable Architecture. Latar belakang perancangan ini adalah isu sampah Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota besar. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi sistem persampahan di Kota Malang. Secara kuantitatif maupun kualitatif, akibat kepadatan penduduk tidak dapat dihindari lagi. Paradigma lama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir atau end of pipe, yaitu hanya sebatas kumpul, angkut, dan buang yang berakhir di TPA. Cara tersebut menimbulkan banyak masalah yang terjadi pada sungai, TPA maupun TPA. Paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Adanya inovasi dalam pengelolaan sampah adalah suatu keharusan untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang baik berdampak pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lalu, bagaimana peran arsitektur dalam mengeksplorasi desain dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA? Yaitu, dengan sebuah rancangan bangunan yang meminimalisir konsumsi energi bangunan dalam karya arsitektur dan menghasilkan minim limbah serta fungsi bangunan yang berkelanjutan mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah. Seiringan dengan permasalahan sampah di Kota Malang, terdapat juga isu wacana LTH Kota Malang. Pemahaman serta kesadaran masyarakat akan arti dan fungsi hakiki LTH umumnya masih sangat kurang. Minimnya fasilitas LTH dan fungsi LTH yang masih sangat umum, sehingga masyarakat sering menganggap LTH sebagai lahan tidak berguna. Maka penambahan fungsi LTH menjadi Taman Pengelolaan Sampah atau Taman Daur Ulang merupakan ide yang tepat dalam mengatasi permasalahan sampah sekaligus fungsi dan fasilitas LTH tersebut. Dengan cita-cita tersebut, menurut Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, paragraf 4 Pasal 45, pemerintah Kota Malang memiliki rencana penyediaan LTH publik Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 hektare. Badan air yang termasuk di dalamnya memiliki rencana penyediaan seluas kurang lebih 225 hektare. Salah satu lokasi LTH tepian sungai tersebut adalah Tarekot atau Taman Rekreasi Kota. Taman Rekreasi Kota atau Tarekot Malang berada di pusat kota dan di samping Sungai Brantas. Status kepemilikan milik pemerintah daerah Kota Malang dan masuk ke dalam rencana pengembangan kawasan pariwisata. Kondisi taman saat ini sangat kurang terawat. Setelah disimpulkan dari kajian-kajian sebelumnya, muncullah sebuah gagasan atau ide desain, sebuah ruang publik atau taman yang bertemakan edukasi pengelolaan sampah atau waste management yang juga akan terintegrasi dengan sungai sesuai dengan usulan TAPA, yaitu Recycling Education Park. Recycling Education Park bertujuan untuk menciptakan fasilitas ruang publik atau taman yang bertemakan edukasi pengelolaan sampah atau waste management dan pengolahan sampah yang juga akan terintegrasi dengan sungai, menciptakan kolaborasi antara lingkungan, sampah, dan manusia yang disesuaikan dengan pendekatan sustainable architecture. Gambaran rancangan secara umum akan dibagi menjadi 4 zona, yaitu area pengumpulan dan pemilahan sampah, area outdoor atau playground, area pengelolaan dan pengolahan sampah, dan floating park. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Recycling Education Park Malang harus memiliki kapabilitas sebagai berikut. Ruang lingkup desain pada rancangan ini bertujuan untuk menyatukan fokus terkait dengan latar belakang, permasalahan, dan tujuan sesuai objek rancangan. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yaitu dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Implementasi nilai Islam ke dalam rancangan Recycling Edupak Malang yaitu 1. Pengelolaan sampah dengan daur ulang merupakan bentuk pencegahan kerusakan lingkungan. 2. Pendidikan mengenai pentingnya lingkungan hidup diaplikasikan dalam bentuk bangunan serta penggunaan material yang ramah lingkungan. 3. Penghijauan kawasan dan revitalisasi sungai dengan penyaringan sampah dan memurnikan limpasan greywater. 4. Desain bangunan yang membatasi dampak lingkungan dengan tujuan mencapai efisiensi energi, dampak positif pada kesehatan, kenyamanan, dan peningkatan kemampuan huni bagi penghuninya melalui penerapan teknologi tepat guna di dalam bangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Sejumlah besar sumber daya, bahan, air, dan energi dieksploitasi, diproses, dan dikonsumsi untuk pelaksanaan pekerjaan dan terbatas pada masa manfaat bangunan sehingga akan menghasilkan limbah.
Sustainable architecture merupakan pendekatan yang merancang dan membangun bangunan untuk membatasi dampak lingkungan dengan tujuan mencapai efisiensi energi, dampak positif pada kesehatan, kenyamanan, dan peningkatan kemampuan huni bagi penghuninya. Semua ini dapat dicapai melalui penerapan teknologi tepat guna di dalam gedung. Sustainable architecture berarti mampu memenuhi permintaan konsumen, mempertimbangkan waktu dan sumber daya alam yang diperlakukan sejak tahap awal proyek, memasuki konteks dengan cara yang paling alami, merencanakan ke depan dengan membuat ruang dan bahan yang digunakan sepenuhnya dapat digunakan kembali. Sustainable architecture bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari tiga aspek tersebut, kemudian diterapkan kepada prinsip-prinsip dari sustainable architecture sebagai berikut. 1. Efficient use of space and site. Perancangan desain bangunan harus disesuaikan dengan iklim setempat. Dekorasi bangunan yang disesuaikan terhadap iklim, maka bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. 2. Energy and Resource Efficiency. Arsitektur berkelanjutan didukung oleh filosofi yang mengajarkan sumber energi berkelanjutan. Langkah-langkah diambil untuk merancang efisiensi energi, termasuk penggunaan sumber energi terbarukan seperti angin, panas bumi, dan matahari. 3. Environmentally Friendly Building Material, yaitu menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, atau bahan yang dapat didaur ulang atau terbarukan, serta bahan yang membutuhkan energi paling sedikit untuk pembuatannya. Selain menerapkan tiga prinsip sustainable architecture, Recycling Edupark Malang juga menerapkan prinsip sustainable lifestyle yang disebut 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Dengan mengkolaborasikan prinsip sustainable architecture dan sustainable lifestyle pada setiap proses desain arsitektural dalam rangka meningkatkan angka keberlanjutan atau sustainability bangunan, di mana isu perubahan iklim atau climate change terjadi dengan dominasi kontribusi dari konsumsi energi kebangunan atau karya arsitektur yang tergolong tinggi. Selain diterapkan pada rancangan, sustainable lifestyle diterapkan pada pengunjung melalui fungsi rancangan, di mana pengunjung akan diarahkan bagaimana pola hidup sustainable yang akan bermanfaat bagi keberlanjutan atau lingkungan. Kemudian muncullah sebuah tagline yaitu Re-Sustainable with Waste, yang disimpulkan ke dalam tiga parameter yaitu 1. Reduce for tomorrow with energy and resource efficiency. 2. Reuse the past in efficient use of space and site. 3. Recycle the present with environmentally friendly building material. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.